Shalom Tere. Halo. Tes. Oke, teman-teman dan kakak abang sekalian, sebentar lagi kita mau memulai persekutuan umum kita. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman dan kakak abang sekalian. Aku sapa dulu ya. Shalom semuanya. Selamat siang. Shalom, Mister. Oke, Bang. Selamat siang. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya nih? Kuliahnya lancar kan? Semoga semua yang ada dalam persekutuan kali ini dalam keadaan sehat dan lancar-lancar saja kuliahnya ya. Amin. Oke. Sebenarnya aku ada sedikit pantun nih buat teman-teman semua. Oke. Burung terkukur sedang bernyanyi. Di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur siang hari ini masih bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Oke. Bilangnya biasa aja ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Selamat datang teman-teman kakak abang di Persekutuan Umum PMKFS Undip, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, dengan tema Dividing Time is Not Living Time. Semoga tidak ada yang dalam hatinya bilang, nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke. Karena kita percaya ya, di dalam Tuhan, hal apapun bisa kita lakukan, termasuk itu tadi ya. Oke, amin. Ada amin? Oke. Oke, bisa di next slide-nya. Oke, selanjutnya aku mau bacain rules untuk PU kita kali ini, teman-teman. Bisa diperhatikan dengan seksama ya. Oke, jadi peraturan yang pertama di PU kita kali ini itu mematikan mic selama PU kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL atau pembicaraan. Yang kedua, peserta PU diharapkan mengikuti ibadah, mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman namun tidak mengurangi kenikmatan dalam beribadah. Dan yang terakhir, perlu diperhatikan, peserta PU menggunakan format nama dengan format nama underscore jurusan angkatan. Contoh, Raja underscore Fisika 20. Boleh buat teman-teman yang namanya belum sesuai dengan format ini, boleh diganti mulai dari sekarang ya teman-teman. Oke. Next. Sebelum kita mau memulai persekutuan kita kali ini, kita mau ambil waktu sejenak, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk saat ini. Dan nanti aku akan lanjutkan dengan doa pembuka. Oke, pada teman-teman dan kakak-abang sekalian, kita teduh dimulai. Kembali kami datang padamu, ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Engkau sediakan untuk setiap kami, ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di satu tempat di meeting ini. Kami akan melakukan persekutuan umum, kiranya Tuhan yang berkati setiap kami, memberi setiap kami roh hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengikuti jalannya persekutuan dengan baik, dan dapat menerima penyampaian firman yang daripadamu saja dengan baik, ya Tuhan. Berkati setiap device yang kami gunakan, kiranya tidak ada halangan yang mengganggu persekutuan kami kali ini, ya Tuhan. Kami serahkan, ya Tuhan,
ibadah persekutuan kita kami kali ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Untuk setiap kita yang sedang terlibat dalam pelayanan, apapun itu, jangan pernah menyerah. Sekalipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, tetaplah percaya bahwa segala jerih lelah pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Oke. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Untuk itu, aku mau ajak teman-teman sekalian, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Mahkota Kehidupan. Dengan yakin dan percaya kita menyanyikan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau serukan lagu ini dari Allah, takkan pernah ku sesali. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Ada yang bisa kami persembahkan ya Tuhan, selain puji dan syukur dari kami ya Tuhan, bagi Tuhan. Ada yang bisa selain hati kami yang kami persembahkan untuk ya Tuhan. Dengan iman percaya, kita mau serukan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringi seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringi seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk sediakan Tuhan. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yaya mengenai dividing time, not living time. Kepada Kak Yaya, aku persilahkan Kak. Selamat siang teman-teman, apakah suara saya terdengar? Selamat siang, terdengar Kak. Oke, baik. Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu suara saya kurang jelas, bisa minta tolong diingatkan aja lewat kolom chat atau Juan bisa WhatsApp saya ya. Baik. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat siang hari ini, kalau kami boleh datang bersekutu kepada Engkau, kami ucap syukur di tengah kondisi yang tidak seperti biasanya ini, kami boleh bersekutu secara virtual. Terima kasih buat perkembangan teknologi untuk device, untuk jaringan yang boleh kami punya, yang boleh kami nikmati saat ini, sehingga dalam jarak yang terpisah kami boleh berada bersekutu bersama-sama di dalam Kristus, menikmati pujian, juga belajar firman. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami untuk dapat mengerti firman yang akan kami pelajari hari ini, yang akan kami renungkan hari ini, juga terlebih Roh Kudus yang menolong kami untuk mengambil penerapan untuk mengerjakannya. Sertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya dan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya minta maaf ya teman-teman kalau ada back sound merasakan pertanyaan teman-teman kita yang beribadah. Baik, selamat siang teman-teman. Bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh. Kan nama saya Filia Yulian Jaya, memang namanya cukup ambigu ini, tapi percayalah saya seorang perempuan ya teman-teman. Saya biasa dipanggil Yaya, ada yang manggil Mbak Yaya, Kak Yaya, tapi kalau teman-teman mau manggil Mbak John, Kak John, Mbak Filia, Kak Filia, monggo terserah ya, boleh saja. Nah, saya saat ini sedang menyelesaikan studi S3 Teknik Mesin Undip. Bersyukur kalau beberapa waktu lalu saya boleh dipimpin Tuhan untuk menyelesaikan studi S2 Teknik Kimia Universitas Ponorogo dan saat ini sedang melanjutkan di S3 Teknik Mesin. Bersyukur juga kalau karena anugerahnya di dalam kasih karunia-Nya saya boleh melayani sebagai TPPM, Tim Pendamping Pelayan Mahasiswa Perkantas Semarang. Nah, teman-teman, bicara tentang pembagian waktu ya, manajemen waktu ya. Saya rasa teman-teman pasti sudah sering dengar gitu. Kalau di departemen saya, Departemen Teknik Kimia itu ada yang namanya LKM MPD ya, latihan kepemimpinan mahasiswa. Terus juga ada
LKMM dasar ya teman-teman, di mana di situ diajarkan juga tentang manajemen waktu, terus bagaimana kita beraktivitas, bagaimana kita mengerjakan kehidupan sebagai mahasiswa gitu ya, terus sebagai organisatoris, kemudian juga aktivis UKM juga pelayan gitu. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana firman Tuhan ini berbicara mengenai waktu. Nah, kita akan belajar dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya, teman-teman. Bagaimana Paulus ini menuliskan mengenai waktu. Saya mengajak teman-teman untuk dapat membuka Alkitab di rumah ya. Bisa pakai Alkitab di gadget, bisa split screen atau hard file, monggo terserah. Oke, saya akan bacakan Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab tetap usahakanlah mengerti. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus, teman-teman, kepada jemaat yang ada di Efesus. Di ayat 15 ini, kalau teman-teman lihat, ditulis bagaimana kamu hidup. Siapakah kamu yang dimaksud Paulus di sini? Nah, kamu ini yang dimaksud Paulus adalah jemaat Efesus, di mana jemaat Efesus adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah memperoleh keselamatan, menerima penebusan, dan menerima pengajaran tentang Allah, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kepada mereka disampaikan 3 perintah. Kita mau lihat nih, 3 perintah tersebut. Yang pertama ada di ayat 15. Memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan saksama itu berarti melihat dengan akurat. Nah, kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya ya, Paulus itu menyampaikan bahwa mereka, jemaat Efesus ini merupakan manusia yang sudah memperoleh keselamatan. Orang-orang yang sudah beroleh keselamatan oleh kasih karunia dari Yesus Kristus. Manusia yang dulunya mati karena dosa ya, mati secara rohani, hidup di dalam dosa dan pelanggaran, namun karena kasih karunia Allah mereka diselamatkan oleh iman di Efesus 2 ayat 9. Nah, seseorang yang sudah menerima keselamatan merupakan manusia baru. Mereka hidup di dalam anugerah, tidak lagi hidup dalam dosa. Yang dosa itu artinya melanggar ya. Artinya mereka hidup dalam track yang benar, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Sang Pencipta. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan supaya melihat hidup mereka, melihat hidup jemaat Efesus. Apakah sudah hidup sebagai manusia baru, sebagai orang yang hidup benar? Terlebih di Efesus 2 ayat 10 ya teman-teman, dituliskan bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi disiapkan oleh Allah. Karena itu siapkan untuk melakukan pekerjaan Allah. Maka dari itu kita hidup sebagai orang arif, bukan orang bebal. Orang arif itu hidup dengan bijaksana, tahu, aku hidup untuk melakukan pekerjaan yang sudah Allah siapkan, apa yang sudah Allah rencanakan. Sedangkan kalau orang bebal, itu sulit dikasih tahu, bandel. Atau sudah tahu nih, tapi diabaikan, atau tidak dikerjakan. Nah, sebagai orang arif, itu ya, tadi yang pertama memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi orang arif. Lalu yang kedua perintahnya, mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, teman-teman, Alkitab ini memberi 3 pengertian mengenai waktu. Ya. Ada kronos, kemudian kairos,
dan aion tulisannya. Nah, kronos ini waktu yang diartikan sebagai urutan kejadian atau kronologi. Terus berjalan ya, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari, bulan, tahun. Jadi kronologi. Jadi kronologi itu berasal dari kata kronos. Terus juga waktu yang berasal dari kata kairos. Waktu yang merupakan sebuah kesempatan tak berulang, gitu ya. Kemudian juga aion, waktu yang kekal. Nah, Paulus di suratnya ini mendorong jemaat Efesus untuk menggunakan waktu dengan baik. Waktu seperti apa yang dibicarakan Paulus di sini? Yang dibicarakan Paulus di sini itu kairos, yakni waktu yang merupakan sebuah kesempatan yang tidak terulang, teman-teman. Jadi kalau waktu ini sudah berjalan satu kali, ya sudah, setelah itu nggak akan bisa diulang. Waktu itu akan sudah terlewat, gitu teman-teman. Jadi perintah yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu sebagai kesempatan yang tidak berulang. Kan dalam bahasa ini ya, yang berarti to buy up. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu sebagai sesuatu yang valuable, gitu ya, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Bukan berarti waktu bisa dibeli, bukan seperti itu penilaiannya. Tapi bagaimana waktu itu sesuatu yang bernilai, sehingga waktu itu perlu kita bayar, perlu kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, teman-teman. Biasanya kalau ada barang yang mahal, kita kan memperolehnya, menjaganya, maintenance-nya, itu kan dengan effort yang sangat baik ya biasanya gitu. Nah, itu pergunakan di sini seperti itu, teman-teman. Nah, terkait dengan nasihat Paulus sebelumnya ya, untuk hidup sebagai orang arif itu menggunakan kesempatan dalam hidupnya dengan baik. Sedangkan orang bebal menggunakan kesempatan dalam hidupnya dengan sembarangan, gitu ya. Jadi kairos, waktu, kesempatan. Kalau orang arif, orang yang sadar bahwa dirinya sudah ditebus dan dirinya ini ada untuk melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan persiapkan, maka ia akan menggunakan kesempatan dalam hidupnya dengan baik. Nah, ini sedikit intermezzo, teman-teman. Sebenarnya saya sudah merencanakan waktu bahwa siang ini saya menyampaikan firman ini di sebuah kafe gitu ya, karena hari ini ada agenda memang sebuah perjalanan keluar kota, dan saya sebenarnya sudah planning kalau pukul 11 itu sampai di kafe untuk berhenti, saya menyampaikan hal ini gitu ya, untuk singgah di situ. Tapi karena satu dan lain hal, kemudian ayah saya itu ada keperluan untuk berhenti di pemakaman om saya di Ambarawa, kalau teman-teman tahu ya. Nih, saya coba hilangkan background-nya. Oke, nah ini teman-teman. Ya, ini saya ada di samping pemakaman sebenarnya. Sebenarnya tadi saya agak gerundel sih. Kenapa sih kok saya sudah merencanakan, sudah mengatur waktu, bisa menyampaikan firman dengan proper, dengan jaringan wifi, suasana yang enak, nyaman, tapi hal gitu. Tapi saya belajar gitu, mengingat ternyata Tuhan ingin saya begitu menghayati juga apa yang akan saya sampaikan, bahwa waktu itu sebuah kesempatan, belum tentu berulang, dan kita nggak tahu ya, Tuhan Sang Pencipta itu punya rencana waktu kita di dunia sampai kapan. Nah, maka dari itu sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang menyadari bahwa hidup kita ini untuk melakukan apa yang sudah Tuhan rencanakan itu, mari kita hidup dengan arif, dengan bijaksana, untuk menggunakan waktu yang ada. Nah, perintah yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus melalui suratnya ke jemaat di Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Tuhan ini
sudah memberikan kita waktu yang cukup untuk mengerjakan segala yang direncanakannya dalam hidup kita, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus mengerti kehendak Tuhan agar dapat mempergunakan waktu atau kesempatan yang kita miliki untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan tadi kalau di awal kita menyadari gitu ya, kita orang yang sudah ditebus untuk dapat kembali melakukan apa yang sudah direncanakan Allah, karena ketika dalam kondisi berdosa itu kita nggak bisa melakukan apa yang sudah direncanakan Allah. Di dalam mengerjakan hal tersebut, berarti kan kita perlu tahu nih, apa yang jadi kehendak pencipta kita. Apa yang perlu kita lakukan. Jadi, tidak sekedar mempergunakan waktu dengan baik, tapi bagaimana kita mengerti kehendak sang pencipta kita untuk kita menggunakan waktu tersebut. Apakah waktuku selama 4 tahun jadi mahasiswa Undip ini aku habiskan hanya sebagai mahasiswa? Atau ternyata Allah merencanakan gitu, agar waktuku selama 4 tahun ini digunakan juga untuk melayani di dalam PMK, untuk dapat menjadi berkat di organisasi. Nah, kita perlu tahu apa yang jadi kehendaknya, teman-teman. Jadi ini satu bagian yang cukup penting, yang kita tidak dapat di LKM MPD, kita tidak dapat di LKM M dasar gitu. Tapi sebagai ciptaannya kita perlu tahu ini. Next, slide-nya. Apa sih gitu ya? Kita perlu mengelola waktu dengan bijak gitu ya. Secara khusus sebagai mahasiswa, dan minggu lalu Ko Budi sudah menyampaikan kuliah itu perlu nggak sih dengan pelayanan gitu? Atau pelayanan aja, kuliahnya nggak perlu gitu. Nah, bagaimana kita, mengapa penting untuk kita mengelola waktu dengan bijak? Sebagai mahasiswa, sebagai pelayan, sebagai anak yang juga sedang berada di rumah ya, teman-teman mungkin online saat ini lagi nggak ngekos, atau sebagai anak kos, atau ada yang part-time. Nah, kenapa kok kita perlu mengelola waktu itu dengan bijak, teman-teman? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan juga, waktu yang kita miliki, waktu hidup kita itu terbatas. Kita terus berjalan. Kita terus berpacu dengan waktu, teman-teman, dan nggak mungkin terulang lagi. Kemudian, kenapa kok kita perlu mengelola waktu dengan bijak? Gitu? Agar hidup kita ini mempunyai arti, seperti yang diinginkan Allah. Agar hidup kita ini berarti dan bernilai kekal. Jadi nggak hanya untuk saat ini kita hidup, teman-teman. Tapi apa yang kita lakukan itu untuk kita harus memandangnya nanti, agar bernilai kekal. Kemudian, Tuhan menuntut tanggung jawab dari segala sesuatu yang telah dan sedang dan akan kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, maka dari itu penting untuk mengelola waktu dengan bijak. Nah, gimana nih Kak caranya mengelola waktu dengan bijak? Jelas kita perlu tahu apa tujuan hidup kita, menentukan tujuan hidup kita. Karena dengan mengerti tujuan hidup, kita tahu nih apa yang akan aku kerjakan, apa yang akan aku capai gitu ya. Begitu pula dalam memilih kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, dalam menentukan apa yang perlu dikerjakan sih. Gitu. Kita perlu tahu tujuannya. Nah, itu keinginan yang dimiliki seseorang yang menyebabkan orang tersebut berjuang untuk mencapainya. Tujuan hidup itu penting dan menjadi alasan untuk hidup. Makanya kalau ada beberapa orang yang meninggal bunuh diri gitu kan, seperti di negara-negara Asia Timur ya, seperti contohnya Jepang gitu. Banyak yang pada akhirnya bunuh diri karena mereka nggak mengenal Tuhan, mereka nggak tahu tujuan hidupnya apa dan merasa
ya udah nggak hidup, nggak kenapa-kenapa gitu. Karena nggak ada tujuannya. Nah, tujuan hidup itu menunjukkan arah kemana kita pergi, apa yang akan kita capai gitu. Nah, tanpa tujuan hidup, kita nggak punya patokan yang jelas apa yang akan kita tuju. Nah, secara umum, tujuan hidup orang yang percaya, tujuan hidup orang yang sudah diselamatkan ya, itu ada di dalam hukum kasih, teman-teman. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Jadi tujuan hidup yang berasal dari Allah itu tidak pernah berbicara mengenai diri saya. Tapi untuk mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri. Nah, tujuan khususnya berbeda-beda sesuai dengan panggilan dan talenta yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, kegiatan yang harus dilakukan satu orang dengan orang lainnya juga berbeda-beda. Ya, contohnya aja di FSM ini kan macam-macam jurusannya. Ada yang informatika, ada yang matematika, ada yang biologi, ada yang kimia, ada yang fisika. Kan berdasarkan dengan panggilan gitu ya, yang sudah Allah siapkan, pekerjaan yang sudah Allah rencanakan, tadi yang di Efesus 2 ayat 10, juga talenta, karunia yang kita miliki, teman-teman. Nah, saya nggak akan membahas banyak mengenai tujuan hidup, bagaimana cara menentukannya gitu. Nanti teman-teman bisa request ya ke si pembinaan gitu untuk membahas sesi tersendiri untuk menentukan tujuan hidup, atau bisa tanya nih sama sharing sama kakak-kakak alumni, kakak-kakak pra-alumni, atau saya ada alumni juga ya. Saya rasa nanti pasti akan dijelaskan juga apa sih tujuan hidup dan bagaimana menentukannya gitu. Tapi sebenarnya tujuan hidup itu terus kita doakan, kita gumulkan untuk tahu apa yang harus kita kerjakan selama mahasiswa. Nah, berikutnya setelah menentukan tujuan hidup, menentukan sasaran, gitu ya. Tujuan itu berbeda dengan sasaran. Kalau tujuan tidak menyatakan cara mencapainya, sedangkan sasaran menyatakan cara mencapainya. Terus berapa lama, terus diperlukan apa aja gitu. Secara sederhana, sasaran ini disingkat dengan SMART, teman-teman. Ya, spesifik, jadi jelas sasarannya apa. Terus measurable, dapat diukur. Achievable, dapat dicapai, jadi juga harus sesuatu yang realistis gitu. Terus reasonable, masuk akal. Dan timeline, ada perencanaan atau waktu pengerjaan. Nah, menentukan sasaran yang baik itu dapat menolong kita untuk menentukan pilihan yang tepat dari pilihan yang ada. Apalagi sebagai mahasiswa nih, banyak kegiatan organisasi, terus juga pelayanan pun kan banyak ya, ada kepanitiaan ada beberapa gitu. Terus juga dengan ada sasaran kita bisa mengukur tingkat keberhasilannya. Oh, apakah saya sudah berhasil mengerjakan ini? Terus juga memacu kita untuk mencapainya. Next, ini saya kasih contoh ya teman-teman. Tujuan saya ini juga masih terus dipergumulkan. Namun sejauh ini saya mendapati bahwa tujuan hidup saya, sumber daya manusia yang ada di Indonesia, mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini baik dan harus dikelola dengan baik, secara khusus sumber daya energi dan lingkungan. Oleh karena itu, saya sedang mendoakan bagaimana saya bisa jadi pendidik atau dosen supaya bisa mempersiapkan membangun sumber daya manusia ini. Nah, sasarannya belajar di S3 Teknik Mesin selama 3 tahun dengan IPK 5,5. Terus ya, measurable, achievable, terus reasonable ya, reasonable, ada masuk akal, kemudian juga timeline, ada timeline-nya.
Kemudian menulis dan mempublikasikan 2 jurnal ilmiah bidang material dan energi tiap tahun. Kenapa? Ya karena dalam mempersiapkan ini saya juga perlu dong meneliti, saya perlu mengeksplor, memperdalam, terus juga memperlengkapi saya nanti kalau saya jadi pendidik tingkat mahasiswa kan perlu melakukan 3P, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Makanya perlu melatih sejak sekarang menulis dan mempublikasikan jurnal. Selain itu juga untuk lulus S3 ada syarat publish jurnal internasional sebagai first author. Kemudian juga belajar TOEFL seminggu 1 kali. Karena menyadari bahwa bahasa yang diperlukan saat ini adalah bahasa Inggris. Kemudian di dunia pendidikan sudah mulai ada kuliah-kuliah yang pakai bahasa Inggris juga, bahkan sering ya buku-buku referensi pakai Inggris, makanya saya perlu belajar. Nah itu contoh dari tujuan dan sasaran teman-teman. Sasaran itu biasanya ada di dalam jangka yang lebih pendek. Nah setelah menentukan sasaran, kita bisa membuat timeline harian. Next, slide selanjutnya dulu. Sepertinya saya tertukar. Nah, ini contohnya saya bikin timeline harian, teman-teman. Tadi kan saya yang pertama sasarannya menyelesaikan S3 Teknik Mesin nih selama 3,5 tahun. Oleh karena itu, hidup saya itu habis di lab. Entah di sana nanti saya review jurnal, saya kegiatan penelitian yang langsung ya secara basah gitu, terus analisis, mengolah data, menulis artikel, saya lakukan di lab. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian di lain lab, karena untuk mencapai tujuan, tadi saya tapi belum tuliskan di sasaran ya, tujuan saya kan SDM tahu. Nah, saya mendapati bahwa untuk membangun SDM berkualitas, salah satu memuridkan dan juga dimuridkan. Saya ikut KTB dan juga meng-KTB, teman-teman. Nah, di timeline harian ini, saya juga buat nih jadwal rutin KTB kapan. Gitu. Ada KTB di pelayanan mahasiswa, juga ada KTB di gereja. Lalu, saya sebagai ciptaannya kan perlu tahu kehendak Tuhan apa, pencipta saya apa. Makanya mengagendakan untuk juga memiliki waktu dengan Tuhan. Lewat saat teduh, terus ada alone with God, me time di hari Minggu. Nah, dengan membuat timeline harian ini, jadwal kita akan lebih tertata dan teratur. Kita bisa tahu sebenarnya waktu-waktu kapan sih yang kosong, waktu-waktu yang masih bisa digunakan, entah untuk rapat atau untuk refreshing, untuk bermain dengan teman. Nah, yang warna biru ini di timeline harian saya menggambarkan waktu-waktu yang belum terisi gitu ya. Kalau yang lain tuh jadwal rutin. Jadi biasanya di waktu yang warna biru ini saya gunakan untuk kalau ada rapat. Rapat kan ada yang nggak rapat rutin ya atau koordinasi. Jadi insidental gitu. Misal kalau teman-teman ada rabit yang pelayanan nih atau yang sedang kepanitiaan gitu ya. Terus juga meluangkan waktu untuk belajar bersama teman gitu mungkin atau bahkan nongkrong ya untuk membangun relasi dengan teman-teman gitu. Itu dengan ada timeline ini kita bisa tahu seperti itu. Jadi jelas setelah kita ada sasaran, kita bisa buat timeline harian. Nah, tapi seringkali yang jadi tantangan itu di tengah banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan, kita bingung gitu, mana yang harus dikerjain terlebih dahulu. Maka dari itu, kita perlu untuk menentukan prioritas. Oke, thank you buat operatornya yang kece banget. Nah, kita harus berhikmat mempergunakan waktu yang kita miliki. Seringkali kita gagal ya dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu bukan karena
tetapi karena salah menentukan prioritas. Oleh karena itu perlu menentukan prioritas dengan benar. Nah, prioritas ini di dalam KBBI punya arti didahulukan atau diutamakan ya. Nah, kalau manajemen prioritas berarti mengatur apa yang harus diutamakan. Apa yang perlu didahulukan untuk kita kerjakan. Nah, berikut ini merupakan 4 kuadran, bukan kuadran trigonometri ya, tapi kuadran prioritas, di mana menolong kita untuk bisa menentukan apa yang harus segera kita lakukan, apa yang bisa kita cicil, dan apa yang membuat wasting time. Nah, ini ada 4 kuadran. Yang kiri atas itu penting dan mendesak, teman-teman. Di kuadran 1 ini merupakan segala sesuatu yang penting dan harus segera dilakukan. Semakin banyak kegiatan-kegiatan kita yang ada di kuadran ini, berarti hidup kita ini kepontal-pontal. Kalau bahasa Jawanya, ya kepontal-pontal, apa ya bahasa Indonesianya? Tergesa-gesa gitu loh, teman-teman. Nah, tapi gimana Kak kalau memang setelah saya petakan banyak kegiatan yang penting dan mendesak, ya segera diselesaikan, jangan ditunda. Terus di yang sebelah kanan atas itu penting dan mendesak. Merupakan kegiatan-kegiatan yang penting, tapi tidak harus segera dikerjakan, teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang ada di kuadran ini dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil. Nah, seharusnya kita hidup ada di dalam kuadran ini, teman-teman. Ini bisa dibilang kuadran yang ideal ya. Apabila kegiatan-kegiatan kita ini ada di dalam kuadran ini. Jadi kita bisa mengerjakannya dengan efektif karena tidak tergesa-gesa dengan waktu. Terus yang bawahnya tidak penting dan tidak mendesak. Merupakan segala sesuatu yang tidak penting dan tidak harus segera dilakukan. Namun seringkali saya juga menyadari sebagai seorang mahasiswa itu, juga sebagai seorang pelayan, suka menukar kegiatan ini dengan kuadran-kuadran lainnya. Kuadran penting dan penting tidak mendesak. Contohnya nih kalau saya pribadi, scrolling Instagram, terus YouTube-an, itu perlu. Tapi seringkali waktunya misal istirahat hanya 15 menit. Mungkin itu efektif kita gunakan untuk benar-benar istirahat, makan, atau kita bisa efektif gunakan untuk merenung atau apa. Tapi digunakan untuk scrolling Instagram. Akhirnya menambah lelah mata kita. Terus bisa juga kalau scrolling itu kadang harapannya 15 menit. Tapi bisa terlena jadi 1 jam. Nah, itu kita perlu tahu ya hal-hal apa aja yang tidak penting dan tidak mendesak. Sekalipun refreshing ini kalau buat saya masuk dalam tidak penting dan tidak mendesak gitu ya, hal-hal yang membuat rileks waktu luang. Tapi seringkali saya tukar dengan kuadran lainnya. Kemudian yang di kiri bawah tidak penting namun mendesak. Nah, kuadran ini merupakan segala sesuatu yang nggak penting, tapi perlu segera dilakukan. Nah, apabila teman-teman melakukan dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan ini, kadang-kala kita perlu untuk mendelegasikannya. Contoh teman-teman. Tiba-tiba kita dapat kabar duka. Bukan kabar duka, itu penting juga ya, tidak penting. Contoh, kita tiba-tiba ada undangan nih, ada undangan untuk sarasehan. Sarasehan apa ya? Ada diundang, kalau yang saya hadapi nih, itu ada bubar gitu ya. Misal dari perwakilan ini, lab ini diundang untuk bubar gitu. Tapi itu mendesak kan, harus segera karena bulan puasa ini doang gitu.
dan adanya kegiatan itu sebulan sekali. Nah, saya perlu untuk mewakili kegiatan tersebut. Tapi di satu sisi saya ada kegiatan rapat yang sudah diagendakan. Nah, gimana? Itu mendesak, tapi sebenarnya tidak begitu penting juga. Ini bisa kita delegasikan. Saya bisa delegasi ke teman-teman yang datang menggantikan saya jadi perwakilan dari lab kita untuk datang acara buber. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa gali lebih lanjut ya mengenai menentukan prioritas. Jadi kita petakan kegiatan-kegiatan kita, mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting tidak mendesak, mana yang tidak penting dan mendesak. Begitu juga dalam nanti kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan kegiatan yang ada. Kita bisa gunakan kuadran ini untuk menentukan apa yang harus segera saya lakukan. Apa yang bisa mulai saya cicil gitu. Kalau itu penting tapi tidak mendesak. Apa yang bisa saya tunda dulu kalau itu tidak penting dan tidak mendesak. Apa yang bisa saya delegasikan kalau itu tidak penting tapi itu mendesak. Nah, teman-teman, dalam menentukan prioritas kita perlu yang tadi perintah ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Dan karena kita sadar ya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang sudah Ia rencanakan. Kita memiliki tujuan hidup yang sudah Allah siapkan. Kita perlu tahu apa yang jadi kehendaknya. Kita perlu memohon supaya kita ini berhikmat dalam menentukan prioritas tersebut. Dan menentukan prioritas itu bukan berdasarkan perasaan, teman-teman, tapi berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Nanti aku kalau nggak ikut ini dijauhin temanku. Tapi apakah itu sesuai dengan tujuan hidupmu? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Nah, makanya kita perlu dekat dengan pemilik hidup kita, supaya kita tuh tahu, supaya kita berhikmat. Kemudian, 2 slide setelah ini, bisa tolong next. Next. Cek. Oke, nah, sebelumnya. Nah, kalau minggu lalu ya, saya sudah disampaikan Koh Budi gitu, bahwa segala itu waktu kita, hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah, mari kita mau hidup dengan bijaksana, dalam mengelola waktu dengan bijaksana. Kita juga seharusnya tidak mengotak-ngotakan gitu ya antara pelayanan dan studi atau hal lainnya, pertemanan, pelayanan, studi. Kalau studi itu kan sekuler bukan rohani. Kalau pelayanan itu kan rohani. Enggak seperti itu, teman-teman. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan yaitu untuk Tuhan. Enggak ada lagi yang ini rohani, ini non-rohani gitu. Baik studi, pelayanan, pertemanan, itu untuk Tuhan. Kita mengerjakannya sebagai ciptaannya. Jadi nggak ada rohani dan rohani. Makanya, aku harus mengutamakan yang ini gitu. Karena itu yang rohani. Segala sesuatu dalam hidup kita itu kita lakukan untuk Tuhan, teman-teman. Dulu saya juga ngalamin. Ini kan rohani, ya udah aku utamakan gitu. Enggak. Studi, pelayanan, pertemanan, kehidupan dalam keluarga, itu segala sesuatunya kita kerjakan sebagai ciptaan Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau memang kita meyakini ya, bahwa studi maupun pelayanan itu
kehendak Tuhan untuk kita kerjakan, seharusnya itu nggak saling mengganggu. Baik studi mengganggu pelayanan, atau pelayanan mengganggu studi. Karena kita yakini Tuhan berkehendak kita mengerjakannya. Itu ada di dalam rencananya untuk kita kerjakan. Dan sebagai penutup, teman-teman, kita perlu menyadari, next slide, bahwa hidup kita ini, kita terus berpacu dengan waktu, teman-teman. Untuk sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Emang kita hidup saat ini. Tapi saat ini. Masa depan yang tak lekang oleh waktu. Sesuatu yang bernilai kekal. Nah, mari kita mau bijak mengatur waktu kita. Kita mau terus menggunakan waktu ini dengan baik. Waktu sebagai kairos, waktu sebagai kesempatan. Kalau teman-teman mungkin merasa, aku sudah terlanjur gagal, perbaiki. Daripada sisa hidup itu berlangsung dengan kegagalan, perbaiki. Mulai atur ulang waktu kita. Cari tahu apa sih yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Terkhusus sebagai mahasiswa SSM ini ya. Kalau nanti lulus, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan. Nanti kalau teman-teman merasa, gimana sih Kak, bingung caranya menentukan prioritas atau membagi waktu, atau bagaimana cara menentukan tujuan hidup. Teman-teman butuh bantuan, teman-teman bisa tanya kakak-kakak rohani yang teman-teman percaya. Tanya pembina PMK juga bisa. Atau kalau teman-teman mau tanya saya, feel free buat tanya saya. Bisa DM Instagram saya aja, John Pilia, tanpa underscore, tanpa simbol lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi ingat, kita sedang berpacu dengan waktu untuk sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat siang hari ini kalau kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh menyadari bahwa hidup kami ini memiliki tujuan yang sudah Allah rencanakan. Kami ucap syukur Engkau Allah yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada kami, hingga kami beroleh keselamatan tersebut di dalam kasih karunia-Mu, untuk kembali dapat mengerjakan apa yang Allah rencanakan untuk kami dapat kembali menikmati relasi dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, mahasiswa FSM, juga hamba-Mu, dalam menggunakan waktu ini dengan bijaksana. Kami mohon ampun kalau seringkali kami menghabiskan waktu kami dengan hal-hal yang tidak benar. Kami membuang waktu kami, atau kami kudus yang dengan bijak menggunakan waktu. Karena kami menyadari bahwa kami terus berjalan berpacu dengan waktu untuk mencapai sesuatu yang tak lekang oleh waktu, atau sesuatu yang bernilai dengan kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini tidak hanya berhenti siang hari ini, namun Roh Kudus menolong kami untuk dapat menghidupinya setelah ini hingga nanti Allah memanggil kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya serahkan kepada SL. Oke, Kak Yaya, terima kasih banyak atas penyampaian firman-Nya. Aku mau sedikit menarik kesimpulan dari penyampaian Kak Yaya tadi, bahwa kita orang yang sudah memperoleh keselamatan perlu untuk mengatur waktu kita dengan baik. Terdapat 3 perintah dari Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Yang pertama, memperhatikan hidup dengan seksama. Yang kedua, menggunakan waktu yang ada. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Waktu adalah sesuatu yang bernilai dan berharga, tetapi tidak bisa dibeli. Tuhan sudah memberi waktu yang cukup untuk setiap kita melakukan pekerjaan yang baik. Untuk itu, kita perlu mengerti kehendak Tuhan, supaya kita bisa manajemen waktu kita dengan baik. Baik waktu untuk kuliah, melayani, jadi berkat di kampus.
Nah, bagaimana cara kita dapat mengatur waktu? Uh, kita perlu menentukan tujuan hidup terlebih dahulu, teman-teman. Seperti yang dibilang kayak tadi. Yang kedua, kita perlu menentukan sasarannya. Bagaimana cara kita mencapai tujuan kita itu tadi. Dan yang ketiga, menentukan prioritasnya. Berdasarkan tadi ya 4 kuadran prioritas itu. Oke, untuk menutup kesimpulan dari tadi itu, aku tertarik dengan kalimat yang dibuat oleh ini, kalimat yang terakhir ini. Kita sedang berpacu dengan waktu untuk sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Ini perlu diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman. Untuk selanjutnya, boleh di-next. Oke, selanjutnya kita akan ada persembahan nih teman-teman. Jadi persembahan bisa diberikan melalui GoPay, OVO, dan Dana melalui nomor 0821 3772 7248. Berikut barcode mulai dari GoPay, Dana, dan OVO. Nah, untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan. Contohnya 100.000 Rp1. Jadi di digit terakhir diberi angka 1 ya teman-teman. Oke, ada satu kutipan ayat dari kitab untuk persembahan kita kali ini, diambil dari Mazmur 96 ayat 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan ada liputan ya teman-teman. Liputan ini akan dibacakan oleh Fania. Kepada Fania, aku persilakan. Ya, terima kasih Eva untuk kesempatannya. Shalom, selamat siang kakak abang dan teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, berikut akan aku bacakan liputan PMK Jumat 30 April tahun 2021. Yang pertama, aku mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Salafide dari Statistika 17. Selamat ulang tahun kepada Kak Regina dari Biologi 19. Selamat ulang tahun kepada Leli dari Matematika 20. Selamat ulang tahun kepada Kak Kenny dari Kimia 19. Dan selamat ulang tahun kepada Kak Samuel dari Statistika 19. Di sini ada ayat untuk yang berulang tahun diambil dari Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, oh iya nih, dana usaha PMK kita udah punya akun Instagram sendiri loh. Di PMK FSM Store, kamu bisa nemuin apa aja yang kamu perlukan. Mulai dari pembayaran dan top up untuk pulsa, kuota, telepon atau SMS, token PLN, Gojek, Grab, OVO, dan juga Dana. Selain itu, kami juga menjualkan beberapa barang elektronik seperti kabel dan micro USB dan lain sebagainya. PMK FSM Store juga menjualkan rohani dan beberapa jenis makanan ringan. Nah, Danus PMK juga buka pre-order jersey nih buat teman-teman yang berminat. Untuk membeli bisa mengisi link G-Form yang tersedia dan bisa menghubungi kontak person yang sudah tertera di layar. Untuk info size dan pembayaran, teman-teman bisa melihat dari layar atau bisa langsung aja nih cek di Instagram PMK atau PMK FSM Store. Nah, buat kakak abang teman-teman yang punya bakat atau karya, bisa nih bergabung dalam PMK Got Talent dan hubungi Christian dengan nomor telepon atau ID line yang sudah tertera di layar. Jangan lupa juga, teman-teman, besok hari Sabtu tanggal 1 Mei tahun 2021 akan diadakan ibadah Paskah PMK FSM dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan. Diambil dari ayat dasar Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Rinta Gunawan SSI Teologi dan ibadah akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Open Gate akan dimulai dari pukul 8.30. Jangan lupa untuk semuanya join
Dan untuk link Zoom-nya bisa dilihat di Jarkom undangan yang ada di grup PMK. Ditunggu kehadirannya semua. Yang terakhir, don't forget to follow and subscribe our social media. Ada Line, Instagram, dan juga YouTube. Dan untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk meminjam buku, bisa menghubungi Kak Ian sebagai kontak person dari perpustakaan PMK dengan nomor atau ID line yang sudah tertera di layar. Sekian liputan PMK FSM hari ini. Selanjutnya aku kembalikan kepada Yefta. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Oke, terima kasih kembali Fania atas penyampaian liputannya. Oke teman-teman, persekutuan kita kali ini belum selesai loh ya. Jangan ada keluar dulu ya. Untuk selanjutnya kita mau angkat satu pujian lagi yang berjudul Jangan Lelah. Kita mempujikan lagu ini dengan penuh sukacita, penuh semangat karena kita tahu bahwa Tuhan ada dalam hati kita. Oke. Setiap kita perlu percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan, ada kekuatan yang besar. Amin. Oke. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan, karena Tuhanlah yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Jadi jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Dengan yakin dan percaya kita mau katakan, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah. Bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke teman-teman, kita mau lebih semangat lagi, kita mau serukan nama Tuhan, karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Untuk itu tidak boleh merasakan kelelahan sekalipun, oke? Dengan iman percaya, kita mau serukan, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ini luar biasa bukan? Semoga Tuhan setiap kita. Oke teman-teman, untuk sebelum kita mau mengakhiri ikutan doa kita kali ini, kita mau mengangkat beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM. Yang kedua, doakan agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi, persiapan PKL atau KP, maupun yang sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, doakan keluarga serta kerabat korban akibat tragedi kapal selam KRI Nanggala 402 agar diberi kekuatan dan ketabahan. Dan yang terakhir, doakan agar proses vaksinasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Untuk keempat pokok doa ini dimohon dengan kasih kepada Kak Yaya untuk mendoakannya, sekaligus berdoa untuk menutup acara persekutuan umum kita pada hari ini. Bagaimana Kak Yaya? Aku open mic, jangan ngomong dulu ya, Mas. Oke, baik. Suara saya terdengar nggak ya, Yesna? Terdengar, Kak. Dengar. Cek. Oke, baik ya. Terima kasih ya, Pak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami ucap syukur buat siang hari ini, buat karunia yang kau berikan sehingga kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami mohon ampun kalau selama persekutuan ada hal-hal yang tidak di hadapanmu yang kami perbuat. Kiranya Allah yang Maha Pengampun pun mau mengampuni kami dan biarlah kami boleh memiliki waktu untuk dapat bersekutu lebih sungguh-sungguh di hadapanmu, menikmati waktu bersama kau. Kami berdoa buat kesehatan setiap mahasiswa PMK FSM di tengah kondisi pandemi ini. Kiranya Allah boleh berikan kondisi kesehatan yang baik sehingga kami boleh produktif, boleh mengerjakan pekerjaan kami sebagai mahasiswa, sebagai pelayan, kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga berdoa kiranya Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan teman-teman PMK, juga kebutuhan mahasiswa FSM di kondisi perekonomian yang tidak bisa ini, biar Allah yang boleh mencukupkan. Doa juga dalam setiap pengerjaan skripsi, tugas akhir, juga tugas-tugas kelompok, studi sebagai mahasiswa, kewajiban tanggung jawab yang harus kami kerjakan sebagai mahasiswa, biar khusus yang beri hikmat yang menyertai untuk kami dapat menyelesaikannya. Kami juga mengingat kalau beberapa waktu lalu ada bencana yang bangsa kami, yaitu tenggelamnya kapal Nanggala. Kiranya Allah yang memberi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan biarlah kami boleh menghargai untuk setiap pekerja profesi yang ada di Indonesia, buat setiap apa yang mereka kerjakan, biarlah kami boleh lebih menghargai dan bersyukur buat apa yang mereka kerjakan. Kami juga doa untuk proses vaksinasi yang ada di Indonesia biar boleh berjalan lancar. Dan kami mohon kemurahan agar si vaksinasi ini boleh segera merata setiap masyarakat Indonesia. Ucap syukur buat persekutuan hari ini dan kegiatan fokus yang mungkin sertai kami dalam setiap pelaksanaan kegiatan kami. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Yaya atas penyampaian firman tadi. Semoga setiap kita yang mendengarkan diberi hati layaknya
tanah yang subur sehingga apa yang kita terima tadi dapat berakar, bertumbuh serta berbuah untuk kita. Oke, oh ya, aku mau ingetin juga, jangan lupa hadir di ibadah Paskah PMK FSM besok hari Sabtu, teman-teman, dan sampai bertemu di persekutuan umum kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati siapa? Terima kasih. Halo, makasih Yefta, makasih Kak Yaya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Saya sudah bisa keluar. Sudah bisa, Kak. Thank you.